Kanggo keluarga para terpidana kita jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Easy Stitch ya, yang punya channel khususnya Pak Dedi Mulyadi, salah satu aktivis yang tidak merasa letih-letihnya mendampingi Dedeh ya, juga mencari siapa saja yang terlibat yang bisa membuka suara untuk mencari kebenaran atas peristiwa yang terjadi terhadap kasus Vina Cirebon yang telah berjalan 8 tahun lebih kurang ya, yang tentunya kita tahu semua bahwa banyak sekali yang menjadi korban yang diduga salah tangkap, salah hukum, salah tanggapan, dan semuanya diduga ada rekayasa yang tidak sewajarnya terjadi. Yang bersalah bebas berkeliaran, menghidup udara segar, memperjuangkan cita-cita dan perjuangan hidup mereka, namun sebaliknya, sedihnya, mirisnya, orang yang diduga tidak bersalah mendekam di dalam penjara yang kabarnya akan dihukum seumur hidup mulai dari usia belum begitu matang, belum begitu dewasa, belum punya keluarga. Nauzubillah. Kalau di penjara seumur hidup ketika masih bujang kecil, tidak menikah selama-lamanya, kita sudah melakukan suatu kebijakan yang bertentangan dengan kodrat manusia, yang mana kita hidup berpasang-pasangan, berkeluarga untuk berkembang biak, untuk menjadi khalifah Allah SWT di bumi ini. Masya Allah ya. Dedi Mulyadi sebagai perantara perintis untuk mempertemukan Dede yang siap buka-bukaan, siap menarik laporan palsunya 8 tahun yang lalu, yang telah mengorbankan terpidana yang diduga tidak bersalah itu mendekam di dalam penjara dengan penuh penderitaan. Ketika sebelum di BAP, penjelasan beberapa awak media dari Saka Tatal misalnya, mereka disiksa, dihukum, dicambuk, babak belur, kepala ada bekas gembok, disuruh makan nasi dilempar dengan cara seperti ngasih ayam, dan disuruh minum air kencing. Nauzubillah. Itu salah satu penderitaan mereka yang diungkapkan oleh salah satu kesaksian Saka Tatal yang telah bebas katanya ya. Dede dalam hal ini terbuka pikirnya melihat viralnya pernyataan-pernyataan AF ya, yang mengatakan kesaksian ya karena dipaksa, direkayasa oleh Etu Rudiana ya, dan dia merasa terpanggil juga untuk memberikan kesaksian, untuk buka suara, untuk mencabut laporan yang telah dia buat menemui Dedi Mulyadi, seorang aktivis yang cukup andal dan bisa dipercaya dan bertanggung jawab insya Allah ya. Dalam hal ini sahabat semuanya, Dedi Mulyadi mengumpulkan keluarga korban terpidana. Ada 8 terpidana kalau nggak salah, itu semuanya korbannya ya, keluarganya dikumpulkan dalam suatu tempat seperti yang kita lihat di video tadi ya. Itu dengan membawa Dede yang siap langsung minta maaf dengan segala resikonya. Mungkin mereka itu marah, benci,
bahkan ada yang mencekiknya ketika bertemu, kita nggak tahu, ya. Tetapi dengan gentleman, Dede datang atas prakarsa Deddy Mulyadi, ya. Nauzubillah, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ini merupakan salah satu keindahan agama Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam, yang mana kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlaku baik, untuk saling memaafkan, untuk menahan amarah. Manakala kita menahan amarah, sekalipun benci, sekalipun sakit, sekalipun tidak berkesan, penuh kebencian, kekecewaan, maka manakala kita menahan amarah, mampu kita kendalikan amarah kita dan memaafkan orang yang bersalah sebesar apapun, maka kita akan mendapatkan ampunan dan pahala surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 33. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin anduhas samawati wal ard wal an uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarai wad daro wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, untuk mencari ampunan dan pahala surga yang indah, yang ada sungai-sungai mengalir di bawahnya, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, dalam hal ini, orang yang bertakwa di dalam konteks ayat ini dilanjutkan di dalam ayat selanjutnya, allazina yunfikuna nafisaro iwadaro, yakni orang yang suka berbagi, suka menolong, suka berimpak, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam keadaan sempit pun berusaha berbagi, berusaha melapangkan orang lain. Apalagi di dalam keadaan lapang. Lapang ilmu, lapang rezeki, lapang pergaulan seperti Deddy Mulyadi yang patut diambil contoh. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas, yakni orang yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang mukmin, orang-orang yang bertakwa, yang melakukan kebaikan. Ini salah satu. Ketika Dede senyum dengan senyum, sambil mengucapkan minta maaf, merangkul setiap keluarga itu satu persatu, baik laki-laki orang tuanya maupun ibunya. Saya sendiri I swear, saya bersumpah, saya nangis melihat itu. Netes air mata saya. Ya Allah, bagaimana kalau itu terjadi pada kita? Sulit dibayangkan. Mereka ada yang senyum, ada yang mengucapkan diam diri, ada yang mengucapkan astagfirullahaladzim, beristighfar mereka, kan. Itu salah satu cerminan sikap orang-orang yang mukmin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, Bu, keluarga yang tertimpa masalah ini, yang keluarganya masih di penjara, mudah-mudahan dibukakan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya rekayasa manusia, ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih bagus rekayasa dan hasilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa makarullah wallahu khairul makirin. Dahulu rekayasa manusia yang katanya itu Rudiana yang mengajak, memberi petunjuk atas kesaksian AF dan Dede. Akan tetapi ketika Allah sudah berkehendak, apapun jalannya pasti terbuka. Contohnya begini, ya, ada aja jalan, ya, ada aja jalan. Artinya apa? Tidak ada yang bisa menghalangi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah merekayasa apapun caranya agar ini terbongkar dan kebenaran bisa dinilai oleh publik, dan pada akhirnya mereka akan bebas tanpa syarat. Meskipun Dede siap masuk penjara menggantikan mereka. Selamat malam.